kalau misalkan memang aku merasa siap tapi Aba belum merasa siap, ya Aba persiapkan lah gitu. Iya. Okay, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Hari ini kami berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami mau belajar satu hal yang akan Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Bapa untuk mengerti apa yang Tuhan mau bicara kepada kami dan apa yang Tuhan apa isi hati Tuhan untuk kami ya Bapa. Bapa, mampukan kami untuk speak the name of Jesus and speak the truth to others and help us to learn juga ya Bapa apa yang Tuhan sedang ingin berbicara kepada kami ya Bapak, dan kiranya ini menjadi berkat bagi teman-teman kami yang mendengarkan, juga kiranya ini juga menjadi sebuah motivasi juga buat kami semua untuk mau melakukannya seperti kami melakukannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu hari ini, our learning and our journey to seek You, to be more like You, to live for You, to glorify Your name, Abba. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray. Hallelujah. Amen. 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 Hi you. How are you guys? It's good to see you again. Finally. Welcome back to As You Speak. Yay, hari ini pasti seru banget sih bahasannya karena it's gonna be so relatable to many, not only to girls or a little group of people, tapi pasti akan ke banyak banget Benar. orang sih. Jadi ke guys juga pasti akan relatable banget. So excited for this one. So Let's get started. Yeah, let's get started. Let's go. Okay, so I'm gonna hosting today. Yeah. So excited. Aku akan nanyain banyak hal yang relatable tentang relationship, dan pastinya semoga ini juga speaks to you ya. Yeah, amen. So let's start now. How long you have been single? Oh my god. First question. Kayaknya ini nggak ada di Out of the brief. How long have I been single? I need to remember dulu sih. The last time, the last time I had a relationship it was 2021. Okay. 2021, benar. Jadi berarti 4 it's years been ago. I did not even count it. Iya, Udah 4 4 years, years, berarti udah ya, 4 berarti. tahun ya. Yeah. How about you? It was 2019 terakhir, so Okay. it's 5 or 6 ya. Oh, 6. Yeah, almost 6 years. Tapi in between ya sebenarnya kayak there is like a relationships, Yeah. but I don't really count it as a relationship. True. You know what I'm saying? Jadi kayak nggak, maksudnya relationship tuh as in pacaran ya guys, kita nilai ngomonginnya. Iya sih, kayak deket atau kayak pacaran, tapi nggak, Deket atau situationship. yeah, that was before Jesus. Yep. We're going to get there. Iya, itu sih. Udah lumayan lama ya kan? Tapi hari ini kita akan bahas justru kenapa bisa sama itu. So the following question is, do you ever think like it was God yang intentionally bikin kamu single, atau it's just you pengen aja single gitu? Sebenarnya awalnya it was intentionally aku sih. Jadi I was so hurt from my past relationship, but I have forgiven that for sure. Iya, kayak udah ya dulu gitulah. Dan aku selalu punya prinsip kayak I don't wanna give someone sisa-sisanya aku gitu. Karena I know that I'm a whole being. And aku nggak tega untuk siapapun di hidup aku untuk terima sisa-sisaannya atau terima aku yang sedang hurt banget, yang lagi awful gitu, ya nggak mau aja sih. Jadi I was intentionally single for like 4 years I think, and then the rest of the years was karena Tuhan emang belum bolehin untuk being in a relationship aja gitu, dan kayak emang I know that belum boleh
settle juga gitu saat itu gitu. And ya kan kita semua tahu ya kayak emang belum boleh settle for less, emang tidak akan pernah boleh untuk settle for less by the way guys. Iya gitu, tapi ya awalnya that was actually me, tapi I know sekarang semakin berjalan sama Jesus, semakin tahu bahwa ini semua emang benar-benar maunya Tuhan sih gitu, karena I can see how much we grow and such gitu. Ya gitu, jadi awalnya intentionally me, tapi setelah berjalan sama Tuhan dan sekarang setelah udah maafin itu juga, aku juga udah completely healed by the way. Thank you Jesus, praise the Lord. Singkat ceritanya aku tidak pernah berpikir aku akan bisa healed ini, benar-benar 100% healed. Praise the Lord. Aku pikir aku nggak akan pernah bisa healed from that relationship because it was so meaningful for me. But ya ternyata bisa, dan ternyata Tuhan kasih cinta yang begitu lebih dari apa yang aku dapat gitu. Iya, jadi sekarang ya aku tahu kenapa aku masih single, pasti karena intentionnya Tuhan gitu. Amen. How about you? Kurang lebih sama sih. Jadi I think we can move on karena persis banget sama Michelle juga. Let's go. Okay. That's good. Yang aku bisa pelajari juga dari hubungan kalian sebelumnya, jangan pernah masuk lagi ke hubungan baru kalau kita belum heal. Benar. Karena banyak orang yang baru putus, mereka langsung cari pelampiasan atau cari cara untuk menyembuhkan lukanya dengan bertemu dengan orang lain gitu. Itu yang dunia katakan kan. Itu yang banyak orang-orang dunia lakukan juga gitu. Nah, sedangkan di sini kita harus benar-benar udah sembuh dulu. Dan ini pertanyaannya adalah how God healed you from your past relationship? So good. Masya Allah. How would you? Okay, I can go first. How God heals me? Yeah. I'm gonna say the process was really ugly, but it was all true. Jadi benar-benar honest, dimana aku ada masanya kayak sesek tapi tetap datang sama Tuhan, berusaha untuk kayak minta ampun sama Tuhan kalau memang aku ada salah, karena pasti nggak cuma dia yang menyakiti aku, tapi aku juga nyakitin dia kan, karena ya Tuhan menyayangi semua orang gitu. Jadi kalau relationship endnya ujungnya tidak baik, kita berakhir tidak baik, sama-sama menyakiti, itu juga nggak baik gitu kan. Awalnya ya memang bisa dibilang berdarah-darah ya rasanya, padahal ya fisiknya nggak berdarah-darah, tapi kayak sakit banget gitu untuk bisa sampai aku merasa dan merasakan sendiri kalau aku sudah hidup normal tuh prosesnya ugly banget. Kayak tiap malam nangis atau diam-diam nangis gitu, bentar-bentar nangis gitu, padahal hari itu kayaknya biasa aja gitu. Atau misalnya in good days aku bisa aja tidak menganggap itu good days for me karena hati aku lagi nggak oke, hati aku belum healed. Dan ngerinya lagi itu juga dalam proses healing, aku juga belajar dalam proses disembuhin sama Tuhan, aku juga harus mengerti kalau aku dalam posisi atau pemikiran dan hati yang sedang kotor gitu. Dan itu nggak enak banget, kayak this is the worst part of me, yang aku sadar aku lagi di bagian itu gitu. Tapi amazingnya Tuhan, luar biasanya Tuhan itu, He never stops let me to come to Him apa adanya, dan He never stops healing me part by part gitu loh. Aku benar-benar ngerasain banget, ngalamin banget bagaimana Tuhan sembuhin itu pelan-pelan dari hati aku dulu, bagaimana aku ke Tuhan dulu. Karena hubungan yang rusak itu juga merusak hubungan aku sama Tuhan juga. Ternyata aku jadi tidak bisa melihat Tuhan sebagaimana seharusnya aku melihat Dia, holy, kudus, mulia. Aku diubah di situ dulu. Dan pelan-pelan ke bagaimana cara aku melihat orang gitu, bagaimana aku lihat orang yang menyakiti aku dan orang-orang yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama aku, tapi bisa jadi keruh juga gitu loh pikiran aku ke dia. Contoh, aku jadi pernah dalam perspektif seperti ini, semua cowok sama aja, apapun yang dia katakan bullshit, bohong, mau dia ngomong baik pasti ada maunya, padahal nggak bisa semuanya kita sama ratain gitu. Nah, Tuhan ternyata juga proses aku di situ. Tuhan sembuhin aku dengan mindset aku, hati aku ketika melihat cowok atau ketika
berhubungan sama cowok, mau itu belum ada hubungan, maksudnya masih teman-temanan doang, harus bener gitu. Dan it was ugly karena ada masanya aku tiba-tiba ngejudge gitu, dan jadinya aku tidak punya banyak teman. Aku bener-bener kayak nggak ada gitu. Kalaupun pada saat proses itu pun aku dikasih community dari gereja aku yang sebelumnya, aku belum sembuh di situ gitu. Tapi ya it took me, berarti ya selama aku single itu sih, it took me 4 years. Praise the Lord, Tuhan pelan-pelan temuin aku ke siapa aku di dalam Dia gitu, ke kebenarannya yang sesungguhnya gitu, bahwa aku di dalam Tuhan adalah His beloved and His precious daughters. We are His precious daughters. Dan pelan-pelan juga ketika itu mulai sembuh, dari hubungan aku sama Tuhan mulai sembuh, Tuhan mulai kasih aku juga community yang aku juga bisa lihat community ini tuh baik buat aku gitu. Dan Tuhan kasih teman-teman juga yang sekarang yang kalian lihat ada di sini. Nggak banyak memang, but they are just enough for me gitu lah. Untuk Exactly what you need. He knows. He really knows what I needed. Dan pastinya semuanya itu akan fokusnya tuh ke Tuhan gitu. Pertemanan yang Tuhan kasih, church yang Tuhan kasih, community yang Tuhan kasih, itu leads me to God. Jadi nah, jadi kalau bisa dibilang, kalau aku bisa bilang apa sih tandanya Tuhan udah sembuhin aku? Tandanya adalah hidup aku tuh fokusnya jadi ke Tuhan. Gitu. That's beautiful, that's true. Fokusnya adalah hubungan kita pribadi sama Tuhan. I feel the same. Jadi gimana gitu? Kalau semakin baik, that means you are healed. You are living the way or the in line with the purpose that God has for you. Yes, that's true. Amen. By the way, tadi ngomongin soal, tadi kan Arian ada sebut His beloved. I'm reminded of this one verse yang Tuhan baru aja kasih beberapa hari lalu. Kata-katanya adalah kesayangannya, His beloved. Jadi kalian boleh buka di Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Amen. Dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Kesayangannya ini, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Jadi no matter what your past could be, He still thinks that you're holy. True. Amen. Because you are His children. You're chosen. Kamu anaknya Dia gitu. Jadi Dia selalu pikir bahwa kamu adalah umatnya yang kudus gitu. Amen. Bukan cuma anaknya yang kudus, tapi juga umatnya yang kudus gitu. Amen. Dan makanya kamu disebut sebagai umat kesayangannya. Ya ampun, ini lovely banget. Dan itu benar-benar hidup banget sih. Kayak ini bukan cuman sekadar ya udah ayat aja gitu. Enggak, itu emang you are His beloved. Dan bakal lihat terus sih seberapa Dia sayang gitu. Nah, kalau di aku posisinya dulu bagaimana Tuhan menyembuhkan aku dulu prosesnya dengan menulis. Aku meditasi menulis. Terus karena terus suatu hari tuh aku merasa aneh banget kalau aku nulis tapi nulisnya berantakan. I mean like nulisnya cuman just about my feelings and I don't want it. I got sick with it, with everything that I wrote. And then one day aku ingat banget at that period of time tuh aku sama sekali nggak mau keluar rumah. Aku nggak mau ketemu with anyone. Bahkan gak ada hubungannya sama dia gitu ya. Aku gak mau ketemu sama orang sama sekali karena aku takut untuk dunia ngeliat aku yang ugly. Karena I used to be a very bubbly, girly, yang kayak everybody knows kalau aku selalu jadi a happy girl gitu. Jadi aku gak mau mereka lihat aku yang tiba-tiba berubah banget gitu. Berubah banget gitu. 180 derajat berubah gitu. Jadi kayak terus suatu hari aku lagi papa mama lagi pergi, aku benar-benar sendirian di rumah. Mbak juga kayak lagi ikut sama papa mama. Terus aku ingat banget Tuhan cuma ngingetin aku untuk daripada kamu menulis tentang apapun yang kamu rasain and it does nothing to you. I wrote lots of letters for my future husband. Jadi every time I'm hurt, every time I was hurt, aku tulis. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk aku gain hope dari situ.
Amen. Terus menurut aku Gokil. itu Tuhan pinter banget aja sih. Menurut aku Yeah. he's a very smart God. Sampai yang kayak benar juga gitu. Dan dari situ aku jadi dapat hope gitu. Yes. Gitu. Nah itu dan karena aku akhirnya dapat hope, terus akhirnya mulai untuk, tapi tetap masih belum bisa ngobrol sama orang, masih belum mau berkenalan apa segala macam gitu. Aku terus cari Tuhan, tapi aku sempat merasa everything's falling apart. I lost my relationship, and then I lost my dad. Terus kayak semuanya berantakan gitu ngerasanya, sampai aku akhirnya sempat menjauh dari Tuhan dan segala macam gitu. Tapi justru yang indahnya aku tidak pernah pikirkan dari dulu, aku selalu bilang semenjak aku udahan dalam that relationship, aku bilang, Tuhan, aku nggak akan pernah bisa dapet cinta yang seperti ini lagi, because I thought that what I had was the best. I thought what I had was the best kind of love that I could ever get in my entire life. But guess what? The Lord who loves you so much can give you even more than just that. True. Dan Tuhan buktiin itu tanpa aku minta. Aku nggak minta untuk Tuhan, untuk aku mau terus dikasih tunjuk, enggak. Tapi karena dia sayang banget sama kita, dia sayang banget sama aku dan sama kalian juga, dia bakal lakuin hal yang sama. Dia benar-benar sekarang bikin aku overwhelmed with his love, with so much love every single day, guys. Yang dulunya aku pikir aku cuman pantas untuk dapat love segini gitu. Dan kalau ditanya jadi apa yang sebenarnya menyembuhkan aku, ya tadi meditasi menulis tadi itu, dan melihat ternyata aku pantas untuk dapat cinta yang lebih besar dari apa yang dulu aku dapat, yang sebenarnya bagus juga, tapi ternyata indah banget yang Tuhan kasih gitu. Amen. So the love itself that healed me. Yes. Amen. That's so good. Oke. Ya, setelah semuanya terjadi, kalian broken heart, terus kenapa kalian bisa memilih untuk cari penyembuhannya itu di dalam Tuhan? Kenapa? Kan sedangkan di luar sana banyak orang, walaupun mereka pengikut Yesus pun sekalipun, mereka belum tentu memutuskan hal pertama adalah oke, aku harus cari Tuhan. Right. Okay. How do you guys decide it? Okay, I'm gonna go first. Awalnya aku nggak decide untuk pilih Tuhan Yesus. No. Aku follow my own desire. I went to smoking, drinking. I went to apapun yang aku mau aja gitu. Maksudnya, I think cara penyembuhan aku adalah smoking, contoh. I smoke atau minum. Okay. But I never satisfied. It never fulfilled what I need. Dan sampai emang harus ada titik lu sampai udah muak banget gitu loh, kayak ini udah nggak bisa lagi, maksudnya nggak bisa nyembuhin aku, bahkan malah make me worse. Dan aku pernah ngerasain hari-hari yang sangat buruk gitu, dalam arti gue udah nggak ngerasa healthy sama sekali. I lost my glow. Karena kita bisa lihat kan ketika kita wake up, kita lihat di kaca kayak oh my god, bahkan radiant gue udah hilang gitu. Dan aku juga udah lupa itu di tahun kapan, intinya aku di saat itu udah kayak okay, I'm sorry God, ini kayaknya aku I really needed you gitu. Tapi nggak langsung ngomong gitu juga sih. Hatinya juga masih yang kayak gue tahu nih apa yang gue harus lakuin, gue tahu kok, tapi kayak ya nggak ada lagi. Dan praise the Lord, the truth says that we are His beloved, we are His chosen. Jadi suara Tuhan tuh pasti selalu ngomong gitu. Meskipun aku lagi lari di saat itu, lari banget kemana-mana gitu, selalu ada suara Tuhan yang sangat lembut bilang, Irene, come back to me gitu. Yang aku pernah cerita ke kalian juga. Jadi ketika aku masih dalam perjalanan aku lari-lari gitu, nggak jelas, terus tapi suara itu masih ada, kayak Irene, ayo balik lagi gitu, karena kamu tidak seharusnya hidup di sini gitu, hidup dengan nggak jelas, drinking, smoking, sakit, terus kamu jadi nggak happy, pasti dong nggak happy hidup kayak gitu tuh. Terus one day aku ini jadi proses healingnya itu adalah aku lagi jauh sama Tuhan, bahkan aku bilang sama Tuhan, aku nggak mau jalan sama kamu, aku bilang gitu. You stay there ya, aku mau jalan sendiri, biarin aja, aku bilang gitu. Dan it was ugly pasti kemana-mana. Dan pada saat itu aku lagi trip sama kakak sepupu aku lah ke satu kota gitu. Terus ternyata temen SMA aku tuh tinggal di sana dan dia sekolah di sana gitu. Terus kita juga cukup dekat, dan pada saat itu ngobrol lah kira-kira. Dan
kita ketemu, terus dia mau doain aku gitu. Pas dia bilang mau doain aku tuh menolak karena menurut aku nggak usah, gue bisa doa sendiri gitu, manusianya nggak mau lah didoain gitu. But I know, jujur dalam my deepest heart, and I know it was the Holy Spirit pasti ngasih tahu kalau you needed that, you need to hear from others too, that I love you gitu. Tapi aku masih menolak sampai akhirnya ya teman aku bujuk terus lah, kayak nggak apa-apa Larin, it's okay kalau kamu nggak mau dengar, yang penting aku cuma pengen doain buat kamu gitu. Akhirnya I said yes. Dan ketika dia doain aku, jujur aku udah lupa semua yang dia doain, tapi aku cuma ingat satu kalimat ini. Dia bilang di doa dia kalau kapanpun Irene mau balik lagi sama Tuhan, Tuhan udah di belakang Irene, udah buka tangannya, dan Tuhan sudah siap peluk Irene dan bawa Irene balik lagi sama Tuhan. Dan oh my god, itu sampai sekarang aku masih ingat. Thank you Larry. Okay, I'm gonna say his name. Aku juga aku nggak tahu kalau doa itu bisa se-powerful itu sampai sekarang gitu. Dan di situ jujur di titik itu, di momen itu aku bener-bener ngerasa beda gitu, kayak oke, bener-bener butuh nih gitu, bener-bener aku butuh Tuhan untuk bantuin aku, karena udah nggak bisa lagi, dunia udah nggak bisa bantuin aku lagi, bahkan even myself I cannot help myself gitu. So mulai dari situ mencoba humble myself untuk oke, aku balik lagi sama Tuhan. Mulai mulai ke gereja, dalam arti kalau ke gereja juga mulai muji Tuhan lagi, mulai dengerin apa khotbahnya, kalau perlu catet gitu, karena aku pernah yang sampai udah nggak mau denger lagi gitu. Terus and praise the Lord, Tuhan tuh sesayang itu sama anak-anaknya, ketika anaknya willing to learn, meskipun dia lagi ugly, dia lagi pincang, dia lagi babak belur, dia Tuhan tuh nggak pernah ninggalin gitu. Dan I never thought juga Tuhan bisa sembuhin aku dengan sempurna ini. Maksudnya, ya pasti ada part yang belum healed, pasti ada. Tapi aku benar-benar ngerasain banget Tuhan udah sembuhin banyak. Bahkan Tuhan kasih lebih, dalam arti Tuhan bawa aku lebih gitu loh. Untuk sekarang bisa jalanin as you speak, bisa bisa share His goodness. Dan bisa bantuin teman-teman juga mungkin yang ngalamin hal yang sama gitu. So praise the Lord. I wasn't decided, tapi God chose me. God Bring you back. He brings me back. Yes. You call your name. Yes. Aduh, that's so true. That's so Dan tadi sepanjang dia cerita, aku keinget sama Psalm 139, kayak He knows your name, he's just so into you, sampai yang kayak nggak bisa, pokoknya nggak boleh, nggak bisa nih anak ini nggak bisa lepas. I relate so much sama semua yang tadi. I could say kayaknya 90% gitu mirip banget sih. Wow. Kayak we talk about this too before, but like in my case mungkin lebih yang kayak I went to club. And menyibukkan diri. I love working. Jadi aku sibukin aja gitu. Jadi selesai kerja klub, habis selesai klub tidur sebentar, kerja lagi gitu aja terus. Terus di saat aku udah mulai capek dengan my brokenness gitu, udah mulai capek. So kayak udahlah, let's just try gitu. Coba untuk ngobrol sama banyak orang, tapi ngobrol sama banyak orang, sama banyak cowoknya itu benar-benar nggak dipilih guys. Because I tried my best untuk kayak I'm not even seeking for love at the time. I was just seeking for seru aja gitu, kayak just to feel wanted, you know, like not to feel love, but just to feel wanted gitu. Dan there was time yang kayak aku benar-benar banyak banget gitu at that one time gitu, dan sampai aku sempat bilang sama Tuhan, karena aku lihat teman-teman aku yang lain tuh diperbolehkan untuk bandel, sedangkan aku bersama-sama dengan banyak laki-laki ini gitu yang berbeda-beda dari mana-mana gitu ya, tapi sama Tuhan tidak dikasih kesempatan untuk bandel.
Padahal I was seeking for a chance, even a little. Aku sampai bilang, Tuhan boleh nggak kasih aku celah sedikit aja supaya aku bisa coba gitu apa yang teman-teman aku cobain gitu. Karena ada juga saat itu ada yang banyak lagi broken juga apa segala macam gitu. Dan mereka diperbolehkan untuk merasakan itu gitu. Nah aku kan pengen ya gitu. Tapi aku tahu nih keadaannya, aku tahu aku juga dijagain Tuhan. And I know saat itu aku bahkan tahu I'm chosen. I know. Tapi aku pengen kayak kenapa sih Tuhan? Aku pernah nanya kayak Tuhan kenapa sih aku harus chosen? Kenapa aku nggak bisa ngerasain itu semua gitu? I tried my very best untuk aku bisa ngerasain serunya dunia gitu. Tapi nggak dikasih loh. Sama sekali nggak dikasih. Dia sesayang itu, dia ngejagain itu. He protect, yes. And when he chose someone, chose someone. He's not gonna let go. And that's crazy of how much he won't let go. Bener-bener sampai nggak dikasih celah sama sekali sih. Mau seberapa pun sulit. Aku pernah sampai yang kayak ini aku udah yakin banget nih abis ini gue bisa nih, dia tinggal besok. Enggak loh, sama Tuhan digagalin. Aku dibikin sakit, orangnya dibikin tiba-tiba nggak tahu gimana, aku benar-benar dibikin sakit yang nggak bisa kemana-mana. Ada aja caranya. Jadi ya Crazy love. Iya. Dan saat aku lihat itu dan mulai lama-lama kan capek ya berusaha sendiri. Iya, you know like kita hidup berdasarkan roh, tapi kalau misalkan kita hidup berdasarkan daging kita sendiri lama-lama ada capeknya gitu kan. Karena sebenarnya we are chosen already gitu. Dan waktu mencoba terus nggak bisa, terus aku udah Tuhan capek. Kayaknya aku nggak bisa nih, aku nggak bisa gitu. Aku udah coba banget untuk cari kesenangan. Aku padahal pengen nyoba aja gitu. Terus kayak nggak, ya udah akhirnya udah baru mulai sadar kayak aku emang harus cari Tuhan gitu. Harus balik lagi cari Tuhan. Padahal all our entire lives sama kan Irene juga kan, all our entire lives we've always been about Jesus. Gitu. Ini kayak bukan yang kayak baru 2 tahun 3 tahun 4 tahun things gitu. Jesus has always been a whole part of our lives gitu. Cuman at that very moment kita sampai yang kayak you know what God, you just stay there and let us just do whatever that we want gitu. Sampai ada Tuhan kayak capek, let's go. Come back my child. Udah selesai aku. Udah ya main-main ya. Kita serius lagi. Oke, thank you guys for sharing. And banyak banget yang aku pelajari juga dari semuanya ini, dari sharing-sharing teman-teman. Ya kalau udah Tuhan panggil kita untuk kembali, there is no turning back. True. Mau sejauh apapun kamu lari, dia akan terus panggil kamu. He calls you by your name gitu. Ayo, Irene, Crystal, come back to me. Karena di luar sana nggak ada bisa yang kasih penghiburan, nggak ada yang bisa untuk menyembuhkan luka hati kamu, apalagi dari orang yang pernah kamu cintai, yang kamu sayangi selain dari Tuhan gitu. Karena He loves us so big. Aku juga mau sharing. If they choose to be single, and I think God intentionally make me to be a single. Karena I've been single for a long time. I've been single kayaknya dari udah since I was born. Jadi ini juga yang baru aku sadari, kayaknya emang bener-bener Tuhan pengen aku single selama ini karena dia pengen aku fokus dulu ke dia. Walaupun emang ada sempat sepanjang aku hidup fokus aku nggak ke dia aja gitu. Tapi yang aku sadari, dia nggak pernah kasih lebih ketika aku menjalin hubungan dengan cowok gitu. Dia cuma kasih sampai aku kenal doang. Gak bisa yang sampai date, go on date atau apapun itu enggak. Dan dia selalu kayak sadarin aku, kan ada deket sama satu cowok pas SMA. He's just my type. He's a sporty man. He plays basketball. Cuma waktu itu aku kayak disuruh keluar kelas lagi break time. Aku tuh kadang jarang banget untuk keluar kelas. Tapi ayo keluar kelas. Tahu apa yang dikasih lihat sama Tuhan? What? How he treats other women. Aku langsung kok dia gitu ya sama cewek lain gitu. Aku langsung mikir, apa karena aku cantik di mata dia? Jadi dia treats me so well, dia baik banget. Tapi ketika dengan orang lain, perempuan lain yang mungkin tidak setipe dia gitu kan, dan si cewek ini juga yang tipenya
dia pemain basket juga gitu, satu teman lah. Tapi di logik aku gak seharusnya dia memperlakukan cewek itu kayak gitu. Dan aku melihat hal itu, aku mikir, aduh gimana ya Tuhan, kalau misalnya aku sama dia, ketika dia udah nggak interest lagi sama aku, gimana cara dia nge-treat aku ya? Di situ benar-benar kayak, udah deh. I thought that time it was my logic gitu, karena ya anaknya ini logika banget. Oke, aku nggak mau deh sama dia. Aku benar-benar cut off dari saat itu sampai aku dipanggil kayak, kamu tukang PHP ya? Wow. Tapi sama teman-temannya. Padahal kan waktu itu kita cuma teman dekat, belum yang kayak gimana. Dia bukan, dia emang bukan tok aku. Betul. Seiring berjalannya waktu, aku juga ada beberapa kenal sama cowok gitu. Cuma kayak kok polanya gini-gini aja ya, kayak nggak ada yang seru. Obrolannya ya sesimpel, kamu lagi apa? Kamu sukanya apa? Gitu-gitu doang. Basics. Dan ternyata Tuhan pengen aku melihat hal lebih lagi nih dari cowok, bukan hanya mereka teman main doang gitu loh. Dan aku selalu dikasih pemikiran yang seperti itu sejak aku SMA. Aku kayak, ya Tuhan gimana ya, aku nggak pernah ngerasain pacaran lagi. Aku selalu penasaran rasanya gimana pacaran. Dan waktu itu aku sama temen aku coba sekali. Dia sama senior, aku juga sama senior. Terus ya gini doang ya Tuhan, kayak I never find kayak sesuatu yang nyenengin dari pacaran itu gitu. Jadi udahlah, kayak buang-buang waktu gitu. Sampai kuliah pun teman aku nanya, kamu kok nggak mau pacaran? Dia Kristen loh. Satu yang aku jawab, gak cukup cuma Kristen. I don't know why. I've never thought that it was actually something yang kita butuhkan saat ini gitu loh. Gak cukup cuma jadi orang Kristen. Karena ya kenapa? Saat itu aku nggak bisa jawab kenapanya. Karena ya udah, you don't have the explanation kan soalnya saat waktu itu aku belum ngerti. Gak cukup sebagai orang Kristen aja gitu. Belum ngerti. Terus teman-teman aku bilang, iya pacaran itu untuk kamu bisa belajar hidup sama orang lain. Kamu bisa dapetin cinta dari orang lain gitu. Terus kamu bisa misalnya nih ada teman berantem, solusinya bareng-bareng gitu. Cari solusinya bisa bareng-bareng. Terus aku cuma bilang aku udah bisa dapetin itu semua lagi. Karena aku ngelihat saudara-saudara aku, kita cewek semua. Tahu kan kalau hidup sama cewek tuh ya ada aja lah permasalahannya, drama-dramanya. Terus ya udah aku belajar hubungan dari mereka. Karena saat itu adik aku juga bilang, kamu gak bisa mengasihi orang lain tapi kamu tetap melakukan hal yang salah. Jadi aku selalu melihat hubungan aku dan keluargaku dan saudara-saudaraku itu adalah ladang pelatihan aku untuk mengerti tentang hubungan. Benar. Dan gini, aku juga bilang sama mereka, kalau aku belum bisa win my relationship with my sister, gimana aku bisa mulai hubungan dengan orang lain? Karena saat waktu itu, masa-masa itu aku sendiri masih sebel banget ya sama saudara-saudara aku, kayak benci banget gitu. Terus hal-hal kecil aja kita jadiin masalah. Aku merasa belum, kayaknya enggak deh, aku nggak mau tambah pusing, tambahin pikiran dengan aku harus urusin orang lain, sedangkan di keluarga aku aja belum beres gitu. Nah, pas aku dikasih pertanyaan ini, aku juga reflect, kayaknya emang benar-benar Tuhan pengen jagain aku deh. Dia emang mau mempersiapkan aku to be a secure single woman, sampai akhirnya aku bisa nanti ketemu sama orang lain, orang the right man yang emang benar-benar dari Tuhan. The man of God yang benar-benar dari Tuhan juga gitu. Amen. Jadi ya, if you're wondering why I'm just asking this girl, that's why. Oh ya benar sih. Benar-benar. That's why. Tapi sebenarnya man of God yang nanti akan sama Karen would be like so blessed, Right. Because the Lord has been taking care of this very girl all her entire life, segitunya gitu, sampai yang kayak
kayak bahkan SMA aku kayak dulu SMA nggak bisa mikir kayak gitu. Iya. Kayak aku lebih yang kayak I want someone who loves Jesus, but that's it. Just that. Kayak bukan yang kayak gereja aja nggak cukup gitu. Aku nggak punya gitu. Aku cuma kayak I just want to be with someone who loves Jesus. That's a titik gitu. Gitu. Tapi ya berarti sebenarnya itu adalah wisdom yang udah Tuhan taruh dari dulu di kamu gitu, dan itu melambangkan banget seberapa Tuhan adalah benar-benar pusatnya benar hidup kamu selama kamu single gitu. And thank you Jesus about it. Wow. Dan buat kalian juga yang emang ada mungkin yang single dari lama juga, udah jangan khawatir, jalin terus hubungan kalian sama Tuhan. Kalian tuh nggak ada kurangnya kok. Kalian just as whole as how He creates you. Gitu. Kalian precious juga, nggak mau buat kalian kurang dalam artian kalian nggak pernah pacaran atau kalian merasa mungkin minder juga. Teman-teman gue udah berapa kali pacaran nih, tapi kok aku nggak pernah ngalamin itu. That's okay, baby girl. Baby boy. It's okay. Tanya Tuhan, apa sih yang Tuhan pengen ajarin di saat-saat ini gitu. Because that's what I'm asking God. And sebenarnya yang penting itu bukan mengenai if you're in a relationship or if you're single, but if you're actually pure while you're in that season. Karena sama aja kalau misalkan kita single dan or even in a relationship but you're not pure, or you're dishonoring God, that's also not something that the Lord wants gitu. So your Father wants your heart. He doesn't want your status. You guys have been single more than 3 years, right? Jadi selama singleness kalian, what are some areas that you see grow selama lu single ini? Ada nggak area-area yang mungkin Tuhan udah kasih sebenarnya di ketika kamu hidup sama dia, pas kamu single kamu udah ngerasa ternyata aku bisa ya kayak gini gitu. Okay. In my case yang banget yes, actually there's a lot. Tapi yang paling adalah aku jadi punya relationship sama Tuhan, jadi closer, and because I got closer to Him, I can finally understand of how much He loves me, and I finally understand that He is a father to me, because I 2020 even I think 2021 berarti. Ya kayak 2021 akhir gitu tuh aku baru mengetahui akhirnya gitu bahwa emang he's a father to me gitu. Dan itu juga di masa-masa aku paling terpuruk gitu, kayak udah kayak nggak ada pacar, I lost my beloved father. Terus kayak di situ aku malah melihat seberapa he loves me so much and he's treating me as a princess gitu, yang selama ini aku selalu sebut-sebut pas masih kecil gitu, kayak I'm a princess of the Lord, I'm the princess of God, I'm the princess warrior of God gitu. Aku selalu bilang gitu, but finally waktu aku udah dan kayak I'm a princess of the heavenly Father, aku suka bilang gitu. Dan tapi dulu tuh aku tidak menghidupi as the heavenly Father, kata-kata itu gitu, sampai akhirnya mengerti tentang itu dan aku bisa melihat seberapa emang dia mencintai aku seperti itu gitu. Jadi itu yang paling yang kayak melihat seberapa dia adalah sosok Bapa buat aku, bukan cuma Tuhan doang, tapi juga sosok Bapa. Dan gara-gara itu maka bisa merasakan cinta kasihnya dia dan bisa makin lihat ini yang berkenan, ini yang tidak berkenan gitu. Lama-lama tuh jadi mengerti gitu. Dan jadi semakin tahu dia pengen aku untuk jadi apa. Jadi makin ngerti kayak Tuhan tuh pengen aku untuk ngelakuin ini gitu, in my calling. Bahkan aku ingat banget saat aku masih sakit hati, aku masih sedih gitu ya, masih in my grieving moment. It took me like 5 years, by the way, 4 or 5 years untuk aku bisa sembuh dari my past relationship. Tapi di saat penyembuhan itu dan aku sudah mulai cari Tuhan yang tadi aku cerita, ada satu yang Tuhan kasih ke aku
untuk aku one day in the name of Jesus, Tuhan pengen untuk aku bikin buku sendiri. Amen. So that's one of the calling, that's one of the Amen. purpose that He has for me, and that's actually a lot. Nggak cuma itu doang, tapi itu cuma satu hal yang aku bisa kasih tahu ke kamu gitu, ke kalian. Dan salah satunya juga kayak untuk bikin podcast gitu. I used to have a podcast too before. I think that was before that. Terus and then it was terus sekarang Tuhan bisa benerin segala. God bless the broken road and leads me to these girls, to such friendship, to such sisterhood and season of life yang kayak I'm still single and we can grow together and we can not just grow but we're growing in Christ, and that's just so beautiful gitu. Yang kayak terus ternyata sekarang bisa ngejalanin itu berdasarkan apa yang benar-benar Abah mau gitu, sampai ke namanya ini dan segala macam gitu. It's just, aku pikir itu nggak akan bisa se-clear itu untuk dengar, untuk menjalankan bahkan waktunya gitu ya, kalau misalkan maybe saat itu Tuhan ngomong aku lagi in a relationship gitu, dan relationshipnya ternyata ya malah menjauhkan aku dari Tuhan gitu. For me pastinya the whole area ya, Tuhan benar-benar ubah dan grow, tapi yang very specific and highlight itu adalah my mindset and my heart. Aku bener-bener ngerasain beda banget gitu loh, kayak hidup aku sebelum aku say yes to Jesus, and yesnya dalam arti mau follow Him, mau belajar dengar dia ngomong apa sama aku. Itu beda banget ketika aku say yes. Bener-bener aku juga puji Tuhan jadi ketemu sama identitas aku yang sebenarnya, that we're a child of God gitu loh. And Tuhan tuh Tuhan tuh senang banget ketika kita mau say yes to Him, say yes to hidup yang sesuai dengan purpose yang Dia kasih, yaitu holy and righteous gitu. Dan dulu tuh aku mengira hidup righteous atau holy itu sesuatu yang aneh, karena it is aneh, it is different from the world. Dan pada saat itu aku belum ngerti kalau itu kalau itu adalah rewarding gitu loh. Rewarding dalam arti kita jadi tahu bahwa hidup di dalam Tuhan itu joyful gitu, hidup holy, hidup pure, itu rewardnya adalah your joyful and you find rest, you find peace in God gitu loh, in true love gitu, bukan in the world's love. Puji Tuhan. Tapi now that I understand, puji Tuhan, itu juga semua proses dari Tuhan. Dan itu yang bikin aku sekarang ngelihatnya kayak wow, God really changed the way I think, the way I feel gitu. Kalaupun masih ada perasaan-perasaan manusiawinya aku gitu, balik lagi Tuhan kasih discernment buat aku juga, kayak Irene, yes, kamu bisa ngerasain A, B, C, tapi perasaan yang datangnya dari Tuhan yang benar itu harus, misalnya harus sesuai dengan firman Tuhan gitu. Dan itu keren banget sih, kayak aku dulu bener-bener kayaknya hidup sesuai yang aku mau aja gitu, kayak makanya aku ngerasanya benernya ngelakuin kayak A, gini, I'm just gonna do A gitu. But now kayak apa-apa tuh jadi kayak dipikirin dulu gitu. You have to ask God about it first. Discuss dulu, dan ketika belajar untuk aku taat deh, Tuhan maunya C, yaudah gue jalanin C. Emang maksudnya sufferingnya karena I'm gonna go against my flesh gitu, tapi hasilnya, rasanya it's so rewarding. Dan itu yang aku ngerasain kalau hidup righteous and holy itu indah banget sih. And amazing, indah, emang beda dari dunia, tapi itu yang nggak bisa didapetin dari dunia gitu. That's why it's beautiful. That's why it's pure gitu. Mindset and heart itu sih. I love it. Praise the Lord. Praise the Lord. Oke, jadi kalian kan udah lama single, terus pernah nggak sih misalnya kalian udah merasa kayaknya udah cukup deh singlenya, atau kalian udah merasa
kayaknya aku udah siap untuk memulai hubungan baru. Apakah kalian udah mulai meminta sama Tuhan dari masa-masa itu, atau kalian baru-baru saat ini mulai minta? Oke, udah mulai minta belum? Udah. Tapi aku tipe yang nggak akan minta kalau aku belum siap. Jadi selama tadi dari 2019 sampai saat ini itu, aku baru berani minta tuh kayaknya 2024 deh. And it's 2025 right now. Jadi last aku year. baru minta last year. Karena aku tahu aku udah siap gitu. Bahkan aku ingat banget pas lagi setiap kali aku dekat sama Tuhan, setiap kali aku dekat sama cowok gitu ya, aku selalu bilang sama Tuhan, Tuhan aku belum siap, aku nggak mau, aku belum siap, aku selalu kayak gitu. Dan aku selalu bilangin ke cowoknya aku belum siap gitu. Makanya gak pernah pacaran anyway gitu. Selama ini gitu ya, abis yang 2019 itu gitu. Jadi sekarang kalau ditanya apakah merasanya udah siap, aku merasanya sudah siap karena aku sudah berani untuk minta gitu. Jadi aku juga bilang sama Tuhan, kalau misalkan memang aku merasanya siap tapi Abah belum merasa siap, ya Abah persiapkan lah gitu. Iya, gitu Abah persiapkan. Tapi benar-benar iya, sekarang heart posture lebih yang kayak what else part-part yang harus dibenerin gitu. Bener. Terus setiap kali ada hal-hal yang kayak it seems itu juga baru banget terjadi. It seems like it's my desires, tapi takut untuk mengecewakan Abah gitu. Jadi aku selalu nanya kayak, Lord, sorry, is this actually your desires or is it actually my desires gitu. Supaya yang kayak terjadi di hidup aku juga bukan yang according to mine, tapi according to what he actually wants for me gitu sih. Amen. Gitu. Tapi ya apakah udah mulai doain for future husband? Of course. How about you? Me too. Kurang lebih sama sih. Tahun 2024 juga udah mulai minta gitu loh. Dan aku jujur pas kamu cerita itu aku baru kayak ngerti bener juga, dalam arti ketika kita mulai meminta, contoh minta future husband, kalau itu aligns with God desire, artinya juga sebenarnya kita tuh merasa kita tuh sudah siap gitu. Nah, kayak di Psalms 37 verse 4 juga kan ada dibilang tuh kalau kita take delight in the Lord, kalau kita melakukan sesuatu apapun yang menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan juga akan kasih hasratnya Dia gitu. Tuhan kasih isi hatinya ke hati kita, jadi hati kita juga jadi sama dengan isi hatinya Tuhan. Jadi itu juga menurut aku sebuah revelation yang baru juga buat aku. Kalau misalnya kita dengan yakin kayak aku udah siap nih dikasih future husband, artinya ya itu juga salah satu desire of the Lord gitu. Tuhan juga sudah lihat kamu sudah ready, karena kan sama nih, align nih hati kita sama hati Bapa. Jadi akan sama gitu suaranya, dari suara hati kita dan suara hati Abah gitu. Aku juga udah mulai doain sih my future husband, meskipun sekarang lagi sering bolong-bolong Kak gitu karena ya adalah kerjaan atau apa gitu, lupa gitu. Udah mulai sih, dan mulai dikasih spesifik kayak dalam arti spesifik karakternya mau seperti apa gitu. Terus bagaimana hubungannya sama Tuhan itu seperti apa, itu harus ya, hari-harinya. itu penting ya. Itu penting banget guys. Jadi jangan cuma berdoa sama Tuhan future husband yang kayak secara fisik gitu. It's okay, yes, you can pray about it, but itu nggak cukup gitu. Justru harus doain dalamnya gitu. Bagaimana hubungannya sama Tuhan, bagaimana hubungannya sama keluarganya, bagaimana hubungannya sama community yang dipercayakan sama Tuhan di sekitar dia, bagaimana hubungannya dengan church. Itu harus didoain. Terus remember apa yang Tuhan bilang ketika Dia ciptain kita, to multiply and subdue the earth. Karena kita akan melakukan pekerjaan kingdom of God gitu. Jangan sampai kita tidak bersama dengan orang yang tidak punya mindset dan yang sama gitu. And he doesn't have the same calling as you. Susah banget. Mungkin kayak nggak harus specifically sama. Tapi if you guys are going to the same direction, I think harusnya. So if Irene pray for your future husband, tapi masih bolong-bolong, and you pray for yang tadi udah dibilang dia yang dari karakternya juga, hubungan dia dengan Tuhan seperti apa, itu yang kamu doain juga. How about you? Are you praying for your future husband daily or not? And
kamu biasanya doain apa sih ke your future husband? Oke, dailynya enggak sih, aku belum serajin itu jujur, karena ya bisa banget untuk kayak lupa gitu. Tapi aku udah mulai membiasakan diri aku every time I want, mulai kepikiran gitu ya, kayak aku tahu nih desire aku nyala. Oke. Aku takut kan kalau udah desire nyala, kan aku takut, aduh Tuhan Yesus gitu, aku takut menyakiti hati Bapak gitu. Yes. Nah itu aku langsung udah kayak pray, Ya. bener-bener bahkan bisa kayak misalkan ya guys, he's such a man of God gitu, kayak gitu, langsung kayak Tuhan Yesus, aku pengen banget untuk kayak gini gitu, langsung kayak di dalam hati aja, nggak harus saya sebutin, bener-bener dalam hati langsung kayak ubah lagi heart posture-nya gitu, supaya jadi bukan sesuatu yang mengiyain your own feelings or your own desires, passion, Passion. tahu kan, kayak nafsu kamu gitu, Yes. nggak mau yang kayak gitu sih gitu. Ya jadi dia dengan cara seperti tadi gitu, kayak yaudah kalau misalkan mikirin udah deh langsung doain aja gitu. Soalnya aku nggak bisa tidur terus kayak Mbak udah pengen kan punya, terus kayak lagi kerja lagi apa gitu, I don't know, I'm just being honest with you guys. Kalau misalkan lagi kerja lagi apa gitu, tiba-tiba kayak kepikiran, ya langsung aja gitu bilang, langsung kayak communicate with the Lord kan. Karena sebenarnya aku selalu percaya kayak he as a dad, sebagai father gitu, dia tuh pengen loh untuk kayak kita tuh ngomong gitu ke dia kalau misalkan kita tuh lagi pengen apa gitu, kayak makanya ask, seek, knock dan gitu. Jadi aku selalu pikir kalau misalkan lagi bisa ya seek, ask aja and seek aja and knock aja gitu. Itu juga bisa menggerakkan hati Bapak gitu, karena we know ya kalau sebenarnya memang prayers itu bisa menggerakkan hatinya Tuhan loh. Tapi of course dia akan kasih sesuai dengan waktunya dia, kayak ada di Isaiah 60 verse 22. At the right time, the Lord, will make it happen. Jadi dia tuh janji bahwa dia will make it happen. Tapi at His own right time, bukan not in my own timing, not in our circumstances timing gitu. Ya, terus kalau untuk biasanya doain apa, I'm very specific about this. Terus I even have a list about it. Kalau misalkan lagi benar-benar serius banget nih guys, aku bisa yang kayak duduk terus aku bacain satu-satu my future husband would be nenek gitu. Nah tapi gitu. Terus itu by the way list, tadi dikit. List itu sangat ngebantu kamu untuk kayak jadi pikirannya nggak kemana-mana. Untuk jadi pakem sama apa yang itu gitu ya. Tadi aku juga mau nambahin dari yang obrolan sebelum ini. Hubungan kita dengan Tuhan itu benar-benar bikin kita jadi tambah sharp. Kita tuh caranya seperti apa, yang bukan cuman kayak oke, aku mau untuk dia young and so that is kayak gitu doang gitu. Tapi it's more than that. Dan every time God reveals something to you itu boleh banget untuk dicatat. Dan kalau misalkan emang itu berkenan, yang emang Tuhan mau untuk buat kamu, you can put it in your list gitu. Dan list itu bikin jadi sadar lagi, oh ini orang bener nih yang emang sesuai atau enggak gitu. Nah tapi sambil kamu bikin listnya, by the way aku really highly encourage this, kalau misalkan udah ada kalau mau bikin listnya jangan lupa untuk tanya sama Abah. Jadi bikinnya pas lagi, jangan suka sama siapa-siapa ya guys. Ini kalau kamu describe the man gitu. Ini pro tip by the way. Gak boleh. Aku pernah dikasih tahu soal dulu sama kakak aku gitu. Jangan, jadi kalau mau nulis tentang, aku sampai maju kan. Kalau mau tulis tentang list future husband itu jangan pas lagi kamu lagi suka sama siapapun, bahkan kayak lagi ngobrol sama orang juga jangan. Jadi harus dalam keadaan neutral, bener-bener. Terus tulis aja kayak ngobrol sama Abah kira-kira apa, dan coba ngaca lagi apakah yang kita tulis ini sepadan atau enggak sama kita. Jadi jangan minta yang berlebihan, yang maksudnya yang berlebihan tuh as in yang kayak nggak ikuliuk sama kamu gitu. Jangan yang kayak gitu. Carinya tulisnya benar-benar yang ikuliuk, dan nanti pas lagi masa pendekatan dan segala macam jangan dibuta-butain gitu. Lihat dari sini gitu. Bahkan sebelum mulai PDKT menurut aku it's so important untuk udah mulai ada rasa, ada mulai kayak aduh nih kayaknya gue bisa nih sama orang ini. Kan kadang-kadang kita bisa merasa gitu ya, kayaknya ini nih bisa gitu. Nah coba dilihat lagi gitu, jangan sampai kayak kok beda ya gitu. Karena aku berkali-kali banget udah kayaknya oke nih, kayak oke, pasti aku baca lagi ternyata nggak ada. Ya di sini kayak yang kecentang cuma 5 gitu dari 30 kan, nggak bagus kan. Gitu sih. Jadi
Ya, dan coba doain lagi. Terus kalau doa spesifiknya secara spesifik apa, aku sering diingetin juga sama Holy Spirit untuk bisa tiba-tiba nih coba pray tentang bagian mananya dia. Come on. Jadi that's why I love the Holy Spirit, karena sometimes I don't know what to pray about him, tapi bisa dikasih tahu gitu. Dan biasanya kalau disuruh doain for that specific itu nggak cuma sehari, kayak misalkan kurun waktunya kayak seminggu, 2 minggu gitu. Ya udah, berarti aku pernah sampai diingetin doain tentang dia karena dia lagi jauh dari Tuhan. Ya udahlah, ya saya sebagai calon istri saya harus berdoa kan, bener kan? Because you're a wife. Yeah. We are a wife. Gitu. You're gonna be a wife someday. We're gonna be a wife someday. Yeah. Ya gitu, jadi ya udah didoain ya sampai spesifik itu, dan minta tolong sama Holy Spirit aja sih mau didoain apa. Benar-benar. Tadi pas kamu ngomong Holy Spirit bantuin kamu untuk pray about, terus aku tiba-tiba keinget verse dari Alkitab, Romans 8 verse 26 to 27, and the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. And the Father who knows all hearts know what the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. How amazing our God is. Yes, how amazing. And tadi gara-gara bacaan itu aku jadi dapat revelation baru yang baru banget nih barusan. Kenapa coba Holy Spirit bisa memberitahu kita tentang itu? Artinya our man is actually also living in the Spirit. True. In the same Spirit yang kasih tahu kamu. Jadi it's so important untuk make sure that your man stays still with the same spirit that you have in the Lord. Amen. Supaya dia bisa kabarin, karena kan you cannot communicate with him already right now, right? Because you don't know who's the man, who's the girl, right guys? Jadi because we have the Holy Spirit, that's why dia kayak, walaupun mungkin dia kayak tadi Holy Spirit bilang dia lagi jauh gitu, tapi bukan berarti Holy Spiritnya pergi kan? We are still living in the Spirit. Exactly. Dia juga gitu walaupun dia lagi jauh, kayak dulu pas kita cerita-cerita, pas kita lagi jauh, apakah Holy Spirit pergi? Enggak, He stays in you. Jadi walaupun sekarang kita lagi broken, you guys are probably broken, you know what? The Holy Spirit stays within you. And talk with Him, ask for His help, because He is the helper in your life. Amen. Yes. And it's a gift that the Lord given to you. Yes. Amen. Jadi sebelum kita bikin list, emang harus tanya Tuhan dulu kira-kira pasangan seperti apa sih yang cocok sama kita. Terus dengerin katanya Tuhan gitu. Jangan kayak kamu kira, aduh enggak deh kayaknya tipe itu bukan yang aku butuhkan gitu. Karena aku pernah nih sekali dikasih kayak, this is what a man you need to look for gitu. Dia benar-benar ngomong kayak, a man who stands firm before his appearance. Aku kayak, wow, Tuhan, saya kan maunya yang seperti ini ya, bukan yang kayak gitu, gitu. Tapi oke, aku akan masukin itu ke list aku. Aku cuma, baik, siap Bapak, saya masukkan listnya sekarang. Jadi kalau misalnya kalian udah dengar nih, ada tipe-tipe yang memang harus dan wajib, dan itu emang dari Tuhan, udah jangan di-neglect lagi. Tulis mau nggak mau, penting nggak penting, itu yang tahu future kita kan hanya Tuhan, hanya Bapak kita gitu. Jadi pray for it gitu. Hi guys. Hi you. Hey, it took longer than we thought. So See you in the next episode. Bye. Enjoy.